Karena kalau masalah usaha banyak bisa, orang malas aja yang nggak bisa. Baik Bu, ini dengan atas nama siapa? Nah, Sumira. Ibu Sumira ya. Nah baik teman-teman sekalian, ini saya bersama Ibu Sumira ya. Iya. Salah satu warga di desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan. Iya. Ya, ketua kelompok tani. Iya betul. Ketua kelompok tani Nyiur Malambai. Iya, ketua kelompok tani Nyiur Malambai. Jadi Ibu, ini saya minta pendapatnya sendiri dari peluang apa namanya tanaman-tanaman khususnya menjadi apa sih namanya keunggulan kita ya, karena betul. Untuk aren genjah itu sendiri itu menjadi salah satu jenis aren yang unggulan Ibu ya. Gimana pendapat Ibu sendiri untuk aren genjah? Ya alhamdulillah ya, karena kami memang betul-betul memang itu yang kami budidaya. Mulai diakui di tahun 2011 itu ya sampai sekarang pun ya itulah kami ya. Sekarang juga ada bantuan juga dari Balai Taman Sosial tahun 2018 itu 12.000 pohon. Itulah yang kami tanam dari sekarang. Juga mulai dari awal saya pun di sini memang sudah ada, cuma belum sama kementerian. Jadi memang usaha kami memang yang itu, memang R&D-nya mulai dari penyadapan sampai apa namanya dari jadi gula, bibitnya, terus bijinya itu kami sertifikasi ya, itulah yang kami jadikan bibit sekarang. Iya, jadi kami budidaya sekarang itu. Jadi sekarang itu dibudidayakan Bu ya, jadi iya, ada dijualkan juga. Betul. Untuk bibit yang sudah jadi siap tanam. Siap tanam. Jadi siapa tahu nanti dari teman-teman yang menonton video ini ketika ingin membuka atau ingin menanam aren genjah kutim yang merupakan salah satu bibit aren unggulan yang pertama di Indonesia Bu ya, bisa datang ke Desa Kandolo karena di sini banyak teman-teman masyarakat sekitar yang khususnya memang kesehariannya memang mengelola aren genjah itu sendiri, membudidayakan, menanam, mengolah sampai menjadikan produk jadi Bu ya, seperti gula, jahe merah. Gula semut. Kalau untuk pemasarannya sendiri Bu, maksudnya yang sudah dijual sementara? Kalau masalah pemasaran sih kami itu kan apa namanya, kalau masalah kayak gula batok itu kami betul-betul ya tinggal pengembangannya lagi, karena kalau masalah anunya betul-betul laris sekali. Iya, pokoknya setelah selesai jadi sudah ada ya? Yang memang sudah ada yang pesan. Jadi kami kalau di Sangatta itu biasanya kalau kayak jahe merah, kayak gula semut itu kan biasanya di Osa Barau, di Opalmar, pokoknya kalau di Bontang sih di Koperasi PKT, di LPB Pama. Jadi kami kalau masalah produk alhamdulillah sudah betul-betul banyak bantuan juga. Nah kalau untuk sedikit kendalanya misalnya dari aren genjah ini apa Bu kekurangannya? Kalau sementara ini kalau masalah anunya cuma ya itu monyet karena ya? Produksi alhamdulillah banyak, cuman ya kadang kalau penyadapan itu biasanya ya kan harusnya ada, kadang tidak ada karena ditumpah monyet. Oh, itu kelemahannya dari sisi pengelolaannya di sini Bu ya. Di situlah, karena biar banyak bagaimana kalau ditumpah ya habis. Iya benar-benar. Ini kan kita tahu Bu ya, kalau aren genjah kutim itu sendiri banyak kelebihannya, umurnya yang relatif lebih singkat untuk bisa disadap dan juga tingginya yang relatif lebih rendah. Nah, ini saya boleh nanya nggak, untuk aren genjah kutim sendiri itu ada kelemahannya nggak Bu untuk dari sisi pohonnya sendiri? Kalau masalah kelemahan kami belum pernah belum pernah tahu kelemahannya seperti apa. Cuma sementara ini ya seperti itulah adanya, karena apalagi kami ini kan belum pernah ada namanya pemupukan, jadi belum sama sekali. Baru juga aren ini kan orang apa namanya ada rewel lah. Dimanapun dia bisa tumbuh. Nggak rewel Bu ya? Nggak rewel dia, jadi enak aja. Memang tanaman hutan. Iya, memang tanaman hutan. Jadi kami itu ya kalau sudah tanam yang penting dipelihara, bersih, dia enggak tumbuh aja. Tumbuh, Iya itu Bu. Nah gini Bu, gini kita coba sedikit membahas terkait wirausaha.
Karena banyak teman-teman di luar sana yang berpikir bahwa setelah selesai sekolah, setelah selesai melakukan pendidikannya, Iya betul. mereka ingin bekerja. Nah, coba di sini Ibu gambarkan sedikit untuk penghasilannya, bagaimana bisa supaya teman-teman dan masyarakat sekalian itu ikut bergerak bersama-sama. Karena menjadi pengusaha itu misalnya itu lebih menguntungkan, lebih menjanjikan dan lain sebagainya. Bisa disampaikan Ya, sedikit Ibu. kalau seperti saya kan apa namanya ya, enggak punya sekolah, enggak apa ya, cuma kalau masalah namanya wirausaha itu betul-betul ya, karena saya merasakan saya aja yang enggak punya sekolah, enggak punya pendidikan, bisa menguliahkan anak, menyekolahkan anak itu sampai 6 orang. 6 orang. Ya, yang sekarang tuh sudah selesai, yang dokter apa namanya bidan di Jakarta itu kan satu itu sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kuliah lagi 2 di STT Minkes di Balikpapan, sama di apa namanya di Banjarmasin, ambil analis, kimia analis dia. Yang satu SMA, yang satu masih SMP. Nah, semua itu hasilnya dari ya ini gula. Dari aren gula. ini ya. Jadi kami ya betul-betul kalau merasakan memang betul-betul merasakan. Karena saya mulai tahun 2011 itu, mulai anak saya itu sudah itu memang kami sudah kerjanya ini. Saya pun datang dari tahun 1993 itu kerjanya memang gula merah. Gula merah. Iya, akhirnya sampai sekarang itu. Jadi kami betul-betul sudah enggak lagi. Betul-betul merasakan lah. Jadi kalau masalah bisnis itu ya, kalau bisnis itu memang betul-betul tinggal, apalagi yang kalian masih muda ya, usahakanlah kalau bisa, bangunlah apa namanya. Sedangkan kita aja ini yang enggak punya sekolah kepingin seperti gimana ya, apalagi Kutai Timur ini masih betul-betul masih banyak hutannya, kenapa tidak dikembangkan betul aren ini nah. Ya baik, itu teman-teman sekalian, itu gambaran singkat sedikit tentang apa namanya semangat wirausaha. Tentunya itu sangat penting bagi teman-teman penonton sekalian, khususnya anak muda. Karena ketika kita hanya berharap pada pekerjaan, kapan kita ingin bisa berkembang seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa konsisten di bidang pekerjaannya, bisa sukses. Tapi alangkah baiknya ketika kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di khususnya di negara, di daerah kita seperti itu Bu ya. Mungkin yang terakhir untuk harapannya ke depannya itu seperti apa Ibu? Harapan kami apa namanya, apalagi kami di sini kan, karena kami di sini Desa Kandolo RT apa namanya di RT 06 ini, cobalah lihat kami, soalnya ini kami ini kepingin ada listrik gitu nah. Ada listrik Bu Iya, ya? kami punya iya, kami kan cuma di RT kami yang udah punya listrik. Jadi gimana kita mau berkembang sebenarnya kalau ada sudah listrik di sini betul-betul, karena bantuan itu sayang gitu nah, bantuan kami banyak dibantu dari balai teman saya, tapi tidak bisa diolah. Karena apa? Karena kendalanya kami listrik. Iya, kalau jalan alhamdulillah bisa lah, tapi mungkin masih bisa diperbaiki lah ya masalah jalannya. Tapi yang utama kami itu kepingin sekali listrik kalau bisa lah. Listrik Bu ya? Iya, biar kami ya. Bisa lihat ada lampu. Ya, ini kami pakai genset. Pakai genset Iya, ya, mesin sendiri ya. Genset sendiri itu pun kalau ada ya kami nyalakan, kalau enggak ya buat apa kan? Iya. Jadi kami belum yang itulah yang kami belum merasa kalau bagaimana ya, kalau kita sudah punya listrik gimana usaha kami betul-betul gimana gitu. Karena kalau masalah usaha banyak bisa, orang malas aja yang enggak bisa jadi sumber duit di sini. Iya, orang malas aja. Iya, orang malas aja di Kalimantan ini kalau asal mau gerak aja bisa jadi duit. Apa aja yang penting halal. Iya. Jadi karena pemerintah itu ya. Iya, betul sekali. Kami tuh betul-betul merasakan gitu nah. Oke, baik itu teman-teman sekalian. Jadi sudah kita bisa lihat apa namanya penjelasan dari Ibu siapa tadi namanya? Ibu Sumirah. Dari bagaimana prosesnya Ibu Sumirah bisa mengelola sumber daya yang ada di daerah Kandolo, ya kan, contohnya aren genjah. Iya, sampai apa namanya semangat wirausaha yang terbangun Bu ya, sampai bisa menguliahkan 6 orang anak seperti itu. Walaupun bisa dibilang ibu tidak lebih tinggi dari anaknya. Betul, pendidikannya, tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk bisa lebih berkarya, bisa lebih istilahnya memberikan hal yang baik, memberikan pendapatan yang lebih tinggi, yaitu caranya menjadi wirausaha. Karena Ibu Sumira bilang di Kalimantan
orang malas saja yang tidak bisa mendapatkan uang. Artinya kalau kita mau bekerja, kita mau berusaha, itu pasti bisa, Bu, ya. Pasti bisa. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, Ibu, ya. Dan yang terakhir, jangan lupa nonton video ini, nikmati, terus berbagi kebaikan, terus memberikan informasi dan edukasi bagi kita semua. Selamat berjumpa di lain waktu. Terima kasih.